Berikut ini saya akan peragakan cara menjalankan papan course. Double klik papan course. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada dalam model ada 3 model. Yang sekarang aktif adalah model kedua secara potret dan 1 slide. Model ketiga adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita mari fokus dulu ke model yang kedua saja dulu. Nah, lihat di sini cara membuat pengaturannya. Nah, klik pengaturan di sini. Nah, kemudian ini klik model 2. Di sini bisa kita atur ya. Ini ada sembunyikan folder, header, sembunyikan footer. Nah, ini bisa diedit. Nah, untuk mencari file header yang di atas ini file header. Ini bisa kita ganti misalnya ya. Kita ganti file headernya seperti ini misal. Nah, footernya seperti ini misal. Nah, ini kita terapkan. Nah, ini sudah berganti ya. Tapi ini tidak cocok untuk ini. Kita kembalikan seperti biasa dulu, yang lebih cocok warnanya. Nah, kemudian ini warna bagian tengah ini bisa kita ubah. Contoh misalnya kita mau ganti warna ini. Nah, kalau kita terapkan, dia akan berubah. Nah, kita kembalikan ya ke yang biasa lagi. Nah, kemudian latar belakang tulisan course ini kuning adalah tulisannya, sedangkan hitam ini adalah latar belakangnya. Ini bisa kita ganti. Misal kita ganti putih. Nah, jadi putih. Ini hitam kita ganti menjadi merah misal. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Kita ganti lagi ya. Kurang bagus ya. Ini misalnya. Nah, ini kita ganti kuning kembali. Ini kita ganti hijau ya. Kurang bagus. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita terapkan, langsung berubah. Nah, font juga bisa kita atur di sini. Font. Kita pilih misalnya font. Ini kita mau ganti fontnya, misalnya fontnya model berdiri seperti ini, ya. Nah, coba kita terapkan. Nah, ini modelnya seperti ini, kecil seperti ini. Kita mau perbesar lagi bisa. Kita perbesar. Nah, perbesar, terapkan. Nah, di font ini jelek ya, kurang bagus, kita ganti aja font yang lain. Misalnya yang ini yang biasa. Script misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya kita negara ini mau kita ganti menjadi kode. Nah, kita terapkan. Nah, yang kita tampil kode-kode semua di sini, kode-kode saja. Kita mau ganti menjadi nama, maka yang muncul di bagian sini adalah nama mata uangnya, baht, dolar ya, seperti ini. Nah, kemudian kita kembalikan ke nama negara misalnya, kita terapkan. Nah, kemudian juga perhatikan di sini, ini di sini buy, kolom kurs beli dan kolom kurs jual ini bisa kita perlebar dan bisa kita persempit. Ini misalnya kita persempit menjadi 120 misalnya ya. Ini kita persempit jadi 120 misalnya, 120. Nah, kita terapkan, perhatikan. Nah, ini dia mengecil kolomnya mengecil ya. Kita perbesar kembali. Nah, seperti itu. Ini sama saja ya, yang ini juga sama caranya.
ini maksudnya 0 adalah 0. Misalnya ini 0 adalah maksudnya sisa kolom yang ada ini dipakai semua untuk kolom negara. Ya, sisa kolom yang ada, misalnya ini menghabiskan berapa luasnya, ini menghabiskan berapa luasnya, sisanya diambil sama ini. Maka di sini harus 0, tidak boleh diganti ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan pengaturan baris. Ini kalau kita tidak nonaktifkan, misalnya seperti ini. Nah, perhatikan, ini pengaturan baris tidak aktif ya. Perhatikan, tidak aktif, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, penuh semua, ditampilkan semua dan tidak berganti ya. Misal kalau data ini terlalu banyak, maka mau tidak mau kita harus mengaturnya ya, harus mengaturnya. Ya, harus mengaturnya. Misal ini kita aktifkan di sini pengaturan baris. Misalnya limit data yang ditampilkan ada kita buat 10 misalnya. 10 dia berganti dalam 3 detik misalnya. 3. Nah, ini kemudian ini Jakarta, nama kota ini akan tampil di sini dia ya. Ini kalau mau kita ganti, maka di sini akan ganti. Misalnya kita ganti misalnya seperti ini misalnya. Misal tulisan lama misalnya ya. Nah, ini akan menjadi The Jakarta. Nah, ini perhatikan. Perhatikan di sini. Nah, setiap 3 detik dia berganti, setiap 3 detik berganti. Nah, seperti itu. Dia menyesuaikan ya. Saya rasa cukup. Adapun untuk model yang ketiga, secara prinsip sama ya pengaturannya. Pengaturan untuk model yang ketiga ya.